sebelum kita jauh mengenai hakikat kebenaran, saya ingin mendefinisikan sedikit apa sih hakikat itu. Kita sering mendengarkan hakikat manusia, hakikat agama, hakikat ini, hakikat itu. Tapi hakikat itu apa sih? Hakikat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah intisari ataupun dasar. Maka hakikat itu adalah suatu dasar dari suatu permasalahan. Itulah hakikat. Atau kalimat yang sering kita dengar, hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan bahwa sebenarnya dia itu tidak mencintai kita. Jangan dimimpi. Kenyataan bahwasanya kita sekolah hari ini, itulah kenyataan sudah, itulah hidup hari ini. Ya. Maka tersimpulkan hakikat kebenaran ini adalah intisari ataupun dasar dari kebenaran. Apa itu dasar dari kebenaran? Dalam ilmu filsafat, dasar dari kebenaran itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, bisa disebut. Kebenaran dalam filsafat itu didasari oleh ilmu pengetahuan yang dirumuskan oleh Thales pada saat itu, pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jauh sebelum kita lahir ke abad ke-6 sebelum Masehi, tokoh Yunani kuno yang bernama Thales itu mendefinisikan sebuah kebenaran. Terus itu dia kalau nggak salah itu geometri ya, dia merumuskan itu. Namun sebelum lahirnya Thales pada zaman Yunani kuno, kebenaran ini hanya disampaikan oleh opini, tidak terstruktur dan tidak sistematis. Hanya disampaikan opini A dan opini B. Dia tidak tahu nih bahwa ini adalah kebenaran, tapi dia mengakui saja ini benar. Misalnya ya melakukan ini adalah sesuatu yang benar, lalu disetujui dengan si A, disetujui dengan si B. Aneh itu saja sumber kebenaran pada zaman dulu, pada zaman Yunani kuno. Dan lahirlah filsafat. Filsafat hadir untuk membuat kebenaran ini menjadi sistematis, membuat kebenaran ini menjadi matematis, membuat kebenaran ini menjadi pasti. Walaupun sebenarnya kebenaran tidak ada yang mutlak. Kebenaran itu selalu bersifat pasif. Akan ada selalu kebenaran di atas kebenaran, sesuai yang dijelaskan oleh Pak Topan pada pertemuan pertama. Logika itu adalah kebenaran di atas kebenaran. Dan bisa dari dalam filsafat itu ada ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Apa itu? Itu adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah untuk mengkaji, mempertanyakan, meneliti apa itu ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa lahir? Apa dan mengapa? Itulah epistemologi. Epistemologi ini terbagi dari 4 bidang atau 4 aspek yang besar. Pertama, analisis filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan dan bagaimana hal itu terjadi, kebenaran dan keyakinan. Yang kedua itu adalah skeptis. Ada yang pernah dengar istilah skeptis? Nah, yang cewek seperti kita pasti tahu lah. Ya, ragu-ragu. Nah, yang ketiga ada superlingkup pengetahuan atas keyakinan, dan yang keempat kriteria bagi pengetahuan. Nah, kriteria bagi pengetahuan inilah yang diusahakan oleh filsuf-filsuf pada zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang, untuk mendasari suatu kebenaran. Pada zaman dulu, Plato dengan paham rasionalismenya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari logika. Epistemologi ini ya dia mendasari itu. Kita mempelajari itu dari mana kebenaran ini lahir, dari mana ilmu pengetahuan ini. Mengapa filsafat mendasari ilmu pengetahuan sebagai suatu kebenaran? Karena apa? Karena tidak ada lagi yang mendasari itu bagi filsuf. Opini itu, opini orang berbeda-beda antara opini A dengan opini B. Setidaknya ilmu pengetahuan ini bisa membatasi suatu kebenaran itu. Contoh misalnya, contoh yang tadi sudah dicontohkan itu kalimat yang matematis, contohnya itu 1 tambah 1 itu contoh dari rasional ataupun ilmu pengetahuan yang kita kaji. Ataupun misalnya tadi wanita itu pasti melahirkan, yang melahirkan pasti wanita. Itu contoh logika, contoh yang lain-lain.
Atau yang sistematis lainnya ya, atau yang matematis lainnya bahwa lampu merah itu tandanya berhenti. Ataupun contoh-contoh fisika lainnya lah. Apa ya? Fisika lainnya yang lebih bagus gitu. Suatu bangunan itu kan ada standarisasinya. Jadi itu dikaji itulah epistemologi. Itulah cabang dari epistemologi yang membuat bangunan ini bisa tegak terus, bisa berdiri dengan tegak, ataupun bangunan ini tahan gempa. Itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan dan hasil dari pertanyaan-pertanyaan dari pikiran manusia, dari akal manusia. Ya teman-teman. Jadi menurut saya itu. Terus mengenai justifikasi itu adalah bukti ya, kalau bukti dari statement itu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya apa sih justifikasi itu? Justifikasi itu adalah bukti dari statement. Di sana ada satu statement dan yang memperkuatnya itu adalah justifikasi gitu. Oke. Mungkin udah. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan. Mungkin kita punya yang sangat panjang dan juga lebar kebetulan. Pertanyaannya adalah model kebenaran yang dijelaskan oleh Bayu dan Asi. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai model-model kebenaran dari berbagai pandangan. Jadi model kebenaran tersebut itu dibagi menjadi 4 secara garis besar. 4 kebenaran yang akan kita bahas di sini itu ada kebenaran empiris, kebenaran etika, kebenaran logis, sama kebenaran metafisika. Jadi di sini saya pertama akan membahas mengenai kebenaran empiris. Jadi bahasa Yunani empiria itu berartinya pengalaman dalam yang merupakan kata dasar dari, sedangkan empirisme sendiri merupakan aliran filsafat yang mempelajari tentang pengalaman. Jadi empirisme itu berasal dari pengalaman manusia, pengetahuan yang merupakan abstraksi dari pengalaman yang jadi karena itu pengalaman dan pengetahuan itu saling berhubungan. Lalu pengalaman atau kejadian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kayak kita lagi belajar ini itu juga bisa dijadikan contoh sebagai bukti kebenaran empiris. Lalu kebenaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita atau pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga harus bersifat faktual. Jadi faktual itu di sini maksudnya adalah bisa dirasakan oleh panca indera. Kita semua manusia kan pasti punya panca indera kan. Jadi contohnya itu kayak rasa asin dari garam atau rasa manis dari gula itu kan bisa dirasakan oleh lidah manusia. Jadi argumen tersebut di contoh-contoh yang telah saya berikan tadi bisa memperkuat bukti kebenaran bahwa kebenaran empiris ini ada. Lalu ada John Locke yang merupakan tokoh empirisme. Jadi John Locke ini mengatakan bahwa manusia yang baru itu sama seperti tabula rasa. Jadi tabula rasa itu kertas kosong. Nah, seiring berjalannya kehidupan manusia, kertas kosong itu lama-lama akan terisi. Jadi penganut kebenaran empiris ini juga tidak mempercayai teori kaulitas karena teori tersebut tidak dapat dikaji dan tidak dapat dibuktikan. Nah, jika pengalaman mengatakan semua manusia akan mati, jadi kita ambil contoh Budi. Budi ini seorang manusia. Lalu apakah Budi akan mati di kemudian hari? Itu kan kita tidak akan bisa menjawabnya sampai ada pengalaman yang bisa membuktikannya. Lalu pengalaman yang bisa dijadikan sebagai contoh adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia dan Nabi Muhammad itu sudah mati. Jadi itu bisa dijadikan jadi itu bisa dijadikan jadi itu bukti nyata bahwa kebenaran dapat dibuktikan dengan pengalaman dan bukan akal, karena akal itu pengetahuan pemikiran dari manusia itu sendiri. Lalu pertanyaan mengenai apakah Tuhan itu ada dianggap salah oleh penganut kebenaran empirisme, karena menurut penganut kebenaran empirisme keberadaan Tuhan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan jika agama dikaji dengan pengetahuan empirisme, maka agama akan kehilangan eksistensinya. Lalu pengetahuan manusia dan juga pengetahuan metafisika manusia juga akan menghilang seiring berjalannya waktu, sedangkan pengetahuan manusia dan metafisika manusia itu sudah bertahan selama ribuan tahun. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kebenaran logis. Jadi jika kebenaran empiris itu menggunakan pengalaman dan bukan akal sebagai bukti kebenaran, maka kebenaran logis ini menggunakan akal sebagai
sebagai bukti kebenaran. Tapi akal yang dimaksud di kebenaran logis ini harus merupakan akal yang sehat, karena akal yang tidak sehat akan membawa kita kepada rasionalisasi. Pada tahu rasionalisasi kan, jadi rasionalisasi itu adalah pemikiran akal. Jadi rasionalisasi itu adalah pikiran dan pertimbangan yang logis. Nah, rasionalisasi itu bagus jika kita menggunakan akal yang sehat. Namun jika kita menggunakan akal yang tidak sehat, maka ketidakbenaran kemudian akan diberikan alasan-alasan yang logis sehingga kemudian itu menjadi benar. Jadi kembali membahas kebenaran empiris yang menggunakan panca indera sebagai bukti kebenaran. Di kebenaran logis ini, panca indera, bukti fisik ataupun pengalaman hidup manusia itu hanyalah argumen-argumen yang menjadi penguat dari pikiran manusia, karena akal manusia itu memberikan kejelasan dan kepastian yang dihasilkan dari pemikiran manusia itu sendiri, sehingga suatu pernyataan akan tetap dianggap benar walaupun tidak ada fakta empiris dan bukti lainnya. Jadi sama kayak kalau kita nganut kepercayaan masing-masing, itu kan tergantung kita ya. Kalau misalnya kita bilang itu benar, kita bilang itu benar walaupun itu nggak ada fakta empirisnya. Jadi saya membahas kebenaran empiris dan kebenaran logis. Selanjutnya kebenaran etis dan juga kebenaran metafisika akan dibahas oleh teman saya Adin. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari model kebenaran dari berbagai pandangan. Tadi dua sudah disebutkan oleh Bayung dan 3-4 akan saya sebutkan. Yang pertama adalah kebenaran etik. Sesuai dengan namanya, kebenaran etik yaitu kebenaran yang berlandaskan oleh etika. Kebenaran etika merupakan kebenaran yang merujuk kepada perangkat standar moral sebagai pegangan perilaku yang harus dilakukan. Seseorang dinyatakan benar apabila dia berpegang dan melakukan tindakan sesuai dengan standar perilaku yang harus dilakukannya. Istilah etika dipahami dari suatu ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, berkenaan juga dengan perilaku manusia itu tersebut. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal sehatnya. Contohnya seperti anak yang harus menghormati orang yang lebih tua darinya, atau seseorang yang harus mengikuti peraturan dari norma sosial yang berlaku. Dan selanjutnya ada kebenaran metafisika. Kebenaran metafisika yaitu kebenaran dari salah satu cabang filsafat yang berasal dari bahasa Yunani dengan artian setelah fisika, yang membahas tentang kosmos atau alam, atau bisa dikatakan kosmologi, dan juga ontologi yang membahas tentang being atau tentang sebuah objek. Lalu, pada pandangan Plato, seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani menyatakan bahwa realitas bukanlah yang nampak oleh kita secara kenyataan, tetapi dalam dunia kenyataan. Sebagai contoh, ketika kita melihat suatu barang atau objek, sebelum kita menyimpulkan bentuk barang tersebut, kita harus memastikan bahwa barang itu ada. Contohnya ketika kita memperhatikan meja ini, sebelum kita mengklaim bahwa meja ini berbentuk persegi panjang atau berwarna hitam, kita harus memastikan bahwa meja ini ada. Lalu menurut dari Aristoteles menjelaskan juga bahwa metafisika itu sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada. Dengan demikian, metafisika dapat diartikan sebagai hal yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang eksistensi sesuatu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bayung dan juga Andin. Selanjutnya berupa kesimpulan yang akan dibawakan oleh Riza. Pada Riza, dipersilakan. Dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi, dapat ditemukan bahwa upaya untuk menemukan kebenaran didasarkan pada beberapa teori kebenaran, yaitu teori Pada abad ke-19, kalau tidak salah, seorang ilmuwan yang bernama Charles Darwin itu mengemukakan bahwasannya manusia itu berevolusi dari bergerak. Pernyataan itu ia ungkapkan karena penelitian tentang struktur anatomi monyet struktur anatomi dari kera terhadap manusia. Sering berjalan waktu, seorang penceramah dari Turki yang bernama Haris Yahya menyangkal pernyataan tersebut dengan tulisannya di bukunya, yaitu jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk lainnya. Misalnya dari ikan menjadi amfibi dan reptil,
reptil ke burung, atau mamalia darat ke paus. Catatan fosil tak menunjukkan adanya bentuk transisional, tapi menunjukkan penciptaan tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah, serta pernyataan-pernyataan lain yang sangat berbanding terbalik dengan pernyataan tadi. Dengan munculnya teori yang lebih masuk akal dan banyak penelitian yang membuktikan kebenarannya, maka teori Darwin tadi dinyatakan tidak berlaku lagi, walaupun masih ada beberapa yang